Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu dari mata kuliah Tafsir Maqasidi, yakni Al-Ustaz Mukhrij Siddiqi. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Jerry Yuanda. Saya dari prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yakni tugas video. Di sini saya akan mengambil tema dengan mekanisme menggali maqasid Al-Quran. Mekanisme menggali maqasid Al-Quran, yang pertama dari pembahasan yang insyaallah akan saya sampaikan. Yang pertama ada mekanisme menggali maqasid Al-Quran, yang kedua ada mekanisme menggali maqasid Al-Quran perspektif Abdul Karim Hamidi, yang ketiga ada mekanisme menggali maqasid Al-Quran perspektif Wasfi Ashur Abu Yazid. Nah, yang pertama terkait mekanisme menggali maqasid Al-Quran. Sebelumnya kita ketahui dulu tentang tafsir maqasid, dan definisi tafsir kita ketahui. Tafsir itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang kita ketahui berasal dari bahasa Arab. Fasiru tafsiran, yang artinya adalah keterangan, penjelasan, atau suatu uraian. Adapun secara makna, secara istilahnya adalah tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, berupa itu kisah atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, dan lafal-lafal yang menunjukkan kepada makna yang jelas atau makna yang zahir. Nah, terus apa yang dimaksud dengan maqasid? Nah, yang dimaksud dengan maqasid adalah ada juga yang mengatakan maqasid yang diambil dari kata bahasa Arab, yakni qasada yaqsidu qasdan. Ada yang mengatakan dari masdar mim dan lain sebagainya, yang artinya adalah maksud. Maqasid adalah maksud atau tujuan-tujuan. Jadi tafsir maqasid adalah menafsirkan ayat Al-Quran sebagai tujuan-tujuannya. Ada tujuan penafsiran dari Al-Quran tersebut. Nah, terkait tentang menggali maqasid Al-Quran. Menggali maqasid Al-Quran menurut perspektif dari Abdul Karim Hamidi. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Hamidi menjadi dua bagian. Nah, di sini yang saya tulis, yang pertama ada dari hipotetik zanniyah, dan yang kedua ada aksiomatik dan hipotetif. Hipotetif adalah zanniyah, dan yang kedua ada aksiomatik. Nah, baik, selanjutnya dari hipotetif zanniyah, mekanisme menggali maqasid Al-Quran melalui cara ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama adalah suatu perintah memperhatikan teks Al-Quran yang berbentuk perintah atau larangan secara jelas. Al-ibtida al-tasrihi. Nah, di sini contohnya adalah memperhatikan teks. Adapun teks berbentuk perintah ataupun berbentuk larangan. Di sini adalah yang diambil saya dalam Al-Quran terkait dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Di situ menerangkan tentang sholat dan
salat dan zakat. Di situ adalah perintah dari Allah bahwa kita sebagai umat muslim diharuskan, diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya salat ataupun zakat terutama untuk bagi orang-orang yang mampu, dan haji termasuk dari rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan berhaji ke Baitullah. Nah, terkait syahadat, salat itu wajib bagi seorang muslim. Adapun zakat itu juga wajib bagi orang-orang yang mampu. Zakat terutama puasa juga wajib. Untuk puasa Ramadan itu diwajibkan. Tapi untuk puasa sunnah lain, itu sunnah, hukumnya sunnah. Adapun yang wajibnya adalah hanya puasa Ramadan. Terkait zakat itu hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa melaksanakan zakat. Dan terkait haji juga itu adalah orang-orang yang mampu saja, tidak memaksakan. Dan terkait larangan, di sini larangan saya mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kesimpulannya adalah jangan memakan harta yang batil ataupun harta-harta yang bukan milik kalian, harta-harta yang haram dan lain sebagainya. Terus dari hipotetik yang selanjutnya adalah ada mempertimbangkan teks-teks Al-Quran yang berbentuk perintah atau larangan tersebut. Mempertimbangkan di sini ada tentang fikihnya, ada pertimbangan dari Quran surat Al-Baqarah 183 tentang perintah puasa adalah wajib. Nah, selanjutnya dipertimbangkan dengan Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 perintah makan itu sifatnya adalah anjuran. Jadi kita harus mempertimbangkan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Terkait larangan, di sini Quran surat Al-Baqarah ayat 275 larangan riba. Nah, di sini pertimbangan di sini adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat adalah pertimbangan ketika pada kondisi ekonomi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya ada terkait hipotetif adalah menghubungkannya terkait apa yang munasabah. Nah, di sini munasabah adalah menggabungkan ayat dengan ayat yang lainnya, menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Di sini saya mengambil contoh satu tentang ayat-ayat diperintahkan kita untuk menjauhi zina, larangan zina. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dihubungkan dengan perintah untuk kita menjaga yang namanya pandangan. Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, selanjutnya ada aksiomatik. Nah, ini yang diambil oleh menurut perspektif atau menurut pandangannya Abdul Karim. Menurut pandangannya Abdul Karim terkait aksiomatik. Aksiomatik yang pertama ada takwa. Sebelumnya aksiomatik mekanisme menggali maqasid Al-Quran melalui cara aksiomatik yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Karim. Yang pertama adalah observasi secara induktif, istiqra. Langkah ini dilakukan dengan menelusuri semua ayat-ayat. Nah, di sini adalah contohnya adalah di sini mengambil tema tentang takwa. Dalam tema tentang takwa diambil dari ayat Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 102 dan Quran surat At-Talaq ayat 2. Nah, di sini kesimpulannya adalah takwa adalah kewajiban utama yang mendasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita harus takwa. Jadi diwajibkan kepada seluruh umat muslim agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah dasarnya, kuncinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya ada menggunakan teks Al-Quran yang jelas dalilnya. Nah, di sini adalah yang jelas dalilnya, contohnya adalah perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Jelas dalilnya. Contohnya adalah di sini menggunakan teks Al-Quran yang jelas dalilnya. Langkah ini memiliki tujuan untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman. Nah, contohnya perintah melaksanakan sholat.
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, di sini diperintahkan agar semua umat muslim melaksanakan yang namanya salat, dan itu juga perlu yang namanya tafsir tambahan. Nah, adapun yang ketiganya adalah dalam metode aksiomatik dengan menggunakan hadis-hadis yang mutawatir. Nah, di sini diperkuat dengan hadis-hadis, contohnya tadi tentang Quran yang menjelaskan tentang sholat, dan diperkuat juga oleh hadis-hadis tentang sholat, dan hadisnya itu harus yang mutawatir, yang jelas, sanad-sanadnya, adapun runtutan riwayat-riwayatnya gitu, yang jelas, langsung jelas-jelas dari hadis-hadis yang mutawatir, yang jelas hadis ini langsung dari Rasulullah SAW. Nah, itu terkait menurut pandangan dari Syekh Abdul Karim. Nah, selanjutnya ada menurut pandangan dari perspektif Wasfi Ashur Abu Zaid menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode tekstual. Metode tekstual yang kita pahami adalah, maksudnya metode setelah langkah-langkah makosid Al-Quran dengan cara menggunakan dalil-dalil yang jelas, yang zahir. Nah, di sini saya mengambil dari contohnya dari Quran surat Al-Baqarah 183 tentang wajib melaksanakan puasa. Nah, di sini tekstualnya adalah dalam kalimat kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba diwajibkan kepada seluruh umat muslim agar melaksanakan yang namanya puasa. Nah, itu adalah metode tekstualnya. Terus ada juga metode yang induktif. Nah, menurut Dedine Syekh Wasfi, dalam induktif adalah metode tekstual adalah langkah menggali maksud Al-Quran dengan cara mengambil sampel parsial yang memiliki hubungan menyimpulkan sebuah hukum general atau akidah umum tentang sesuatu. Nah, metode induktif mengungkap maqasid Al-Quran secara umum. Nah, di sini adalah contohnya adalah secara umum di sini adalah yang pertama dengan menentukan tema. Di sini adalah menentukan tema tentang keadilan. Menentukan tema tentang keadilan diambillah dari Quran surat An-Nahl ayat 90 dan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Dan di sini kesimpulannya adalah keadilan adalah salah satu maqasid atau tujuan utama Al-Quran baik dalam ibadah maupun muamalah. Nah, di sini adalah contoh-contoh yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, terkait metode-metode dari Masih Aswad terkait tekstual dan induktif. Selanjutnya dan kesimpulan dari tekstual dan induktif yang diambil oleh Syekh Wasfi. Jadi sebenarnya dari tekstual dan induktif itu saling melengkapi dalam maqasid Al-Quran, tujuannya Al-Quran. Yang pertama terkait tekstual memberikan kepastian pada hukum. Tadi terkait hukumnya wajib, terkait hukumnya sholat adalah wajib. Terus yang kedua dalam induktif. Dalam induktif adalah memberikan pandangan yang menyeluruh tentang tujuan-tujuan Al-Quran dalam membimbing umat manusia. Nah, saya kesimpulan terkait tafsir maqasid Al-Quran, mekanisme menggali maqasid Al-Quran dari pandangannya Syekh Abdul Karim dan Syekh Wasfi Ashur. Nah, dalam Syekh Abdul Karim tadi ada hipotetif dan aksiomatik, dan dari Wasfi Ashur ada metode induktif dan metode induktif dan metode tekstual. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Syukron minillah da istafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.